Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sanakadang, Kulon Progo semuanya? Semoga kabar baik dan tetap sehat ya. Kembali kita bertemu di acara Info Gunadarma. Kali ini bersama saya Yuda yang akan menemani sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanakadang, Kulon Progo sampai nanti tuntas bersama narasumber dari Gunadarma. Tentu saja untuk kali ini kita akan membahas seputar pendaftaran mahasiswa baru, seputar kampus Gunadarma dan sebagainya, perihal Universitas Gunadarma ya. Dan di ujung telepon saya sudah tersambung. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau adalah dosen Gunadarma, yaitu Dr. Erni Hastuti SSM Hum, yang tentunya akan memberikan informasi kepada kita di kesempatan kali ini. Selamat menyimak acaranya dan tentu saja sampai tuntas. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo, apa kabar Ibu? Halo, apa kabar Mas Yuda? Sehat Bu ya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Masih sehat Bu dan masih segar sampai saat ini. Iya. Iya. Terima kasih ya sudah bisa dihubungi untuk pagi hari ini, dan tentu saja kita akan berbincang sampai tuntas nanti Bu ya. Ya, oke, siap. Iya, Bu Erni, sebagai awal pertemuan kita, mungkin saya juga ingin tahu dulu keseharian Bu Erni Hastuti di Gunadarma seperti apa, silahkan Ibu. Oke, baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi sahabat Mega Suara, benar ya saya panggil sahabat Mega Suara. Oke. Sahabat Mega Suara, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, baik. Saya perkenalkan diri saya adalah Erni Hastuti. Saya bergabung di Universitas Gunadarma sebagai dosen, kemudian saya juga bergabung kepada Sekretariat Rektor, dan saat ini saya juga memiliki tugas tambahan, yaitu sebagai pengelola jurnal. Ya, Mas Yuda, kalau sekarang kan Universitas Gunadarma semua fakultas atau program studinya sudah memiliki jurnal. Oke. Ya. Nah, kebetulan saya memegang jurnal pada Fakultas Sastra dan Budaya. Jadi di sini kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki pemikiran ataupun ide-ide terbaik mereka, karya-karya mereka bisa disalurkan melalui karyanya ataupun artikelnya pada jurnal tersebut. Jadi nanti mereka mempunyai kebanggaan tersendiri bahwa karyanya itu bisa dibaca oleh banyak orang. Ya, demikian tentang saya. Baik, Bu Erni. Jadi kalau sehari-hari Ibu juga di Fakultas Sastra ya Bu, atau gimana? Sehari-hari saya di Sekretariat. Tapi saya membantu pada Fakultas Sastra dan Budaya untuk pengelolaan jurnal. Jadi tugas utamanya di Sekretariat Rektor ya. Iya. Baik. Bu Erni, kita akan update dulu seperti apa saat ini Gunadarma. Mungkin ada hal yang baru atau juga perkembangan terbaru yang bisa disampaikan di awal kita. Untuk pendaftaran mungkin atau seperti apa? Halo? Pendaftaran? Iya. Oke, untuk pendaftaran saat ini kita ada jalur raport, Mas. Iya, jadi melalui jalur raport bisa dengan mengirimkan nilai raport semester 4 dan 5. Iya, iya. Ya, ini langsung saya untuk infokan mengenai pendaftarannya atau... Ya, nanti bisa langsung saja Bu mengenai pendaftaran boleh, atau juga mungkin ada hal terbaru, update terbaru di Gunadarma seperti apa sampai saat ini mengenai situasi dan kondisi terbaru gitu Bu ya. Iya, ya karena kondisi ataupun situasi kita sedang mengalami COVID-19, tentunya kan kita tidak boleh kemana-mana ya, harus tetap berada di rumah. Jadi bagi adik-adik yang ingin
mendaftar di Gunadarma cukup hanya di rumah saja. Jadi kalian tinggal masuk pada situs http // kemudian pendaftaran .gunadarma.ac.id garing 2020 2021. Oke. 2021 gitu. Iya. Ada pendaftaran ya di sana ya yang memang bisa. Iya, nanti tertera alur pendaftaran. Iya. Oke, baik. Tadi menarik ya Bu, Ibu. Kembali saya coba tadi Ibu mengatakan mengenai jurnal nih. Ini salah satu hal yang mungkin nanti juga bisa dilakukan oleh mahasiswa Gunadarma ya untuk menyantumkan karya di sini. Iya. Oke. Ya biasanya itu mereka kan pada akhir semester itu kan biasanya membuat skripsi ya. Ya, tentunya skripsi itu tidak hanya untuk di perpustakaan saja. Otomatis kan kita pengen punya keinginan bahwa hasil karya kita berupa skripsi ataupun karya tulis itu bisa kita infokan ke masyarakat luar ataupun nanti adik-adik ya. Yeah. Tentunya dengan bahasa yang ilmiah gitu. Iya, betul. Iya. Nah ini tadi tugas Ibu salah satunya adalah, saya kembali ke awal nih Bu, jadi penasaran nih mengenai e-jurnal ya. Saya kalau klik di websitenya ada e-jurnal ya Bu ya. Nah ini mungkin salah satunya bisa dilihat oleh sahabat Megasuara dan juga semuanya. Memang ada jurnal di sini. Baik, Bu Erni, ini salah satu tugas Ibu juga ini mungkin ya, tadi membidangi jurnal di Gunadarma ini. Seperti apa sih Bu, bisa dijelaskan Bu? Mungkin biar mahasiswa juga tahu atau calon mahasiswa. Iya, biasa. Oke. Jadi kan kita nanti kuliah nggak cukup hanya sekedar kuliah saja ya. Mungkin mereka punya istilahnya bakat gitu ya, bakat penulis gitu. Terus keinginan kan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin mereka ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan bahasa ilmiah. Dan bisa disalurkan ataupun dikirim sesuai dengan fakultasnya ya. Ya, sesuai dengan fakultasnya bisa dikirim pada jurnal yang mereka ingin kirim, misalnya ke Fakultas Sastra. Tentunya dengan berkaitan tema-tema kekinian mengenai sastra ataupun bahasa. Nah, tentunya setelah dikirim itu kita tetap melakukan penyeleksian. Oh, ada seleksi dulu ya. Kita pilih mana yang terbaik untuk kita publikasikan. Itu. Iya, jadi itu salah satu fungsinya ya Bu ya. Tetap kita review untuk tulisannya, gitu. Baik, kita kembali ke masa perkuliahan saat ini Bu. Tentu saja di dalam situasi seperti ini masih daring ya Bu ya. Dan pendaftaran sendiri tetap daring dan memang masih dilakukan. Nah, Ibu mungkin boleh diinfokan mengenai berbagai macam program studi yang ada di Gunadarma yang mungkin juga bisa kita remind lagi. Ada apa saja? Ya, baik Mas Yuda. Jadi jika adik-adik ingin masuk Gunadarma, kita banyak sekali program studi. Mulai dari D3, S1 ya. Kalau untuk D3 itu kita punya program studi manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, kemudian ada manajemen pemasaran, kemudian ada manajemen keuangan. Ya, jadi kalian bisa pilih tertariknya kemana. Kemudian kalau untuk S1, ya, untuk S1 banyak sekali Mas program studinya. Ya, contohnya seperti Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi, itu kita punya program studi sistem informasi dan sistem komputer. Kemudian untuk Fakultas Ekonomi kita punya 3 program studi. Di sana ada akuntansi, manajemen dan ekonomi syariah. Ya, untuk Fakultas Psikologi masih dengan 1 program studi yaitu psikologi. Kemudian ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, nanti program studinya itu ada teknik arsitektur, teknik sipil, dan desain interior. Kemudian untuk Fakultas Teknologi Industri, kita punya jurusan teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan agroteknologi. Kemudian di sini ada Fakultas Sastra dan Budaya,
kita punya 3 program studi. Ada sastra Inggris, kemudian ada sastra Tiongkok, dan pariwisata. Pariwisata di Fakultas Sastra dan Budaya ya Bu ya? Maksudnya? Iya, masuk ke Fakultas Sastra dan Budaya. Nah. Kemudian kita punya Fakultas Ilmu Komunikasi, masih dengan program studinya Ilmu Komunikasi. Kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan, ada program studi Farmasi dan Kebidanan. Dan yang terakhir ada Fakultas Kedokteran dengan jurusan masih dengan kedokteran. Iya. Ya, seperti itu untuk jurusan yang ada di S1, tapi kalau S2 itu ada juga Mas S2, S3. Oh iya. Oke. Jadi ada program S2 dan S3-nya. Ya, Iya. mungkin bisa dicek di websitenya Gunadarma ya. Iya, ada detail iya, banget. benar Baik, sekali. iya. Iya. Baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan percakapan kita ya Bu Erni. Nanti Iya, tentunya masih banyak yang ingin saya tanyakan dan tentu saja mudah-mudahan bisa sampai tuntas. Tetap bersama Iya, di baik. Info Gunadarma. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya sahabat Mega Suara kawan Kota Perak Sana Kadang Kulon Progo, kita masih bersama di Info Gunadarma. Dan untuk Anda yang baru bergabung, halo apa kabar? Kita simak lagi lanjutannya ya. Dan kita masih bersama narasumber Dr. Erni Hasuti SSM Hum. Beliau adalah staf sekretariat rektor dan juga dosen Universitas Gunadarma. Bu Erni masih bersama kita ya pagi hari ini di ujung telepon. Iya. Iya Ibu. Iya, masih deh. Baik. Mudah-mudahan masih banyak yang tentunya juga melakukan pendaftaran ya saat ini karena sudah masih online pendaftaran ya Bu ya. Iya. Baik Bu, ada yang ingin saya tanyakan juga mengenai tentunya berbagai hal di Gunadarma ini. Kalau fasilitas untuk mahasiswa itu apa saja Bu? Fasilitas yang memang disiapkan oleh Gunadarma untuk para calon mahasiswa kita. Ya, fasilitas yang ada di Gunadarma tentunya gedung ya Mas yang berisikan kelas-kelas yang representatif. Kemudian juga nanti ada tempat ibadah. Ya, kemudian ada sarana olahraga, tempat olahraga. Kemudian nanti fasilitasnya juga mahasiswa akan diberikan yang namanya student site. Oke. Ya. Kemudian semua pelayanan informasi akademiknya sudah berbasis IT, ya jadi bisa dilakukan secara online. Gitu. Kemudian kita punya perpustakaan. Ya. Iya. Seperti itu. Oke. Lokasi kampusnya sendiri Bu boleh tahu, mungkin bisa dijelaskan lagi karena kan Gunadarma tuh di mana-mana ya, banyak kampusnya, mungkin bisa disampaikan lagi. Oke, lokasi kampus Universitas Gunadarma kita itu memiliki 12 kampus Mas. Ya, yang umumnya itu ada di Jalan Margonda Raya nomor 100 yang dikenal dengan Kampus Depok. Kampus Depok, oke. Iya. Kemudian ada Kampus Kalimalang yang alamatnya itu ada di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang Bekasi. Kemudian ada di Jalan Salemba Raya nomor 53 Jakarta Pusat atau yang disebut dengan Kampus Salemba. Kemudian juga ada Kampus Cengkareng, itu lokasinya ada di Mutiara Taman Palem Blok C7 nomor 20 Jalan Raya Kamal Outer Ring Road Cengkareng Jakarta Barat. Kemudian kita juga ada di Kampus Karawaci, itu berlokasi di Jalan Akses Islamic Village, Kelapa II, Karawaci, Tangerang. Ya. Seperti itu. Jadi ada banyak lokasi yang bisa dipilih ya, sesuai tentunya dengan lokasi rumah terdekat. Ya. Baik. Iya. Nah, kembali kita ke kegiatan mahasiswa nih kan kalau tidak salah Gunadarma banyak prestasi ya, karena tidak hanya akademik tapi juga non akademik. Mungkin bisa disampaikan Bu prestasi yang sudah diraih oleh Gunadarma saat ini. Iya, tentunya mahasiswa Gunadarma selain sibuk dengan perkuliahannya juga mereka memiliki potensi yang luar biasa, ya, hobi yang luar biasa, banyak menghasilkan prestasi seperti
seperti waktu itu pernah memenangkan kejuaraan catur, kemudian paduan suara, ya, kemudian juga ada e-sport, Ya. yang game-game seperti itu. Nah, ini e-sport juga baru Iya. nih, ya kayaknya banyak prestasi nih. Iya, banyak Oke. sekali prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa Universitas Gunadarma. Iya. Hebat-hebat sekali, Mas. Iya. Nah, ini kan prestasi ini pasti ditunjang oleh tadi fasilitas yang memang selain mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan juga menyalurkan bakat dan hobinya ya, Bu ya. Iya. Oke. Baik, mungkin ada juga yang ingin Ibu sampaikan mengenai soal kemahasiswaan nih. Apa saja kira-kira kegiatan kemahasiswaan yang bisa diikuti selain akademik, Bu? Banyak sekali kegiatan kemahasiswaan. Mereka bisa menyalurkan bakat mereka tadi yang selain hobi ya, hobi olahraga mungkin bisa dengan voli. Cuman dalam kondisi COVID ini sepertinya lagi belum memungkinkan. Kemudian ada basket, kemudian bulu tangkis, kemudian seni tari, mungkin BEM. Ya, BEM juga ada bisa diikuti yang mau organisasi ya, bisa diikut BEM ya. Iya, Oke. banyak sekali. Iya. Baik. Nah, ini kita juga ingin mengetahui Bu, apakah untuk mahasiswa berprestasi di Gunadarma ini ada program beasiswa juga, Bu? Ya, jadi bagi mahasiswa yang berprestasi kita juga memiliki beasiswa akademik dan juga beasiswa non akademik ya. Jadi kalau beasiswa akademik itu berdasarkan nilai. Jadi diusahakan jika ingin mendapatkan beasiswa nilainya itu harus lebih baik, harus terbaik. Ya. Ya. Kemudian untuk beasiswa non akademik berarti di luar dari tadi akademik. Non akademik itu bisa dengan tadi olahraga, mungkin prestasi seni seperti itu. Iya. Iya. Jadi itu harus dipertahankan terus atau gimana, Bu, beasiswanya? Misalnya kalau mahasiswa itu kan biasanya kalau ini harus dipertahankan prestasinya sehingga akan tetap mendapat beasiswa. Jadi, iya dong, harus dipertahankan. Baik. Menarik ya. Jadi tidak Harus hanya tetap semangat belajarnya. tidak hanya akademik ya untuk sahabat Mega Suara semuanya. Baik, Bu Erni, kita masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan nih. Saya juga ingin menanyakan kembali seputar pendaftaran nih, Bu. Untuk saat ini kan masih online. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai tadi ada nilai rapot dan sebagainya. Apa bisa disampaikan kembali mengenai yang harus disiapkan tuh apa saja sebelum mendaftar online nih, Bu? Oke, baik. Jadi adik-adik yang mau lulus ya, terus ingin berkesempatan kuliah, jadi Gunadarma sudah membuka jalur online melalui raport ya. Jadi syaratnya adalah adik-adik harus memiliki email nomor handphone yang aktif, ya. Jadi mahasiswa itu bisa mendaftar melalui alamat website http://aac.ac.id/2021 ya. Kemudian bisa langsung mengisi form pendaftaran pada menu pendaftaran. Setelah mengisi data, nanti adik-adik akan mendapatkan konfirmasi melalui email, halaman web yang filenya diunduh. Kemudian nanti informasinya adalah user untuk login dan proses pembayaran formulir yang dilakukan bisa dengan transfer. Nanti pada bukti pembayaran formulir itu tertera nomor virtual account. Oke, ada virtual account yang dikasih ya, Ibu ya? Iya, untuk di bukti pembayaran formulir. Kemudian nanti jalur pendaftarannya tadi yang saya sebutkan adalah melalui raport, seleksi raport. Jadi nanti nilai raport semester 4 dan 5. Iya, jadi nilai raport yang dimasukkan adalah nilai yang sesuai dengan raport. Oke. Ya, jadi tidak boleh dibedain ya, ditambahin atau gitu. ya, harus sama. Ya, kemudian
tadi setelah mahasiswa melakukan proses pembayaran, ya, sudah membayar formulir, nanti akan mendapatkan informasi, ya, mendapatkan akun dan password. Fungsinya apa? Nanti fungsinya Anda bisa login untuk pengisian formulir. Nanti di formulir tersebut Anda bisa isi biodata diri, tolong diisi nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian juga tertera dengan nama sekolah. Nama sekolah harus diisi, tentang sekolah juga harus diisi. Kemudian nanti di sana di formulirnya itu ada jurusan dan lokasi yang ingin dipilih. Nah, ini pemilihan jurusan penting ini ya. Iya. Sesuai dengan jurusan waktu mungkin di SMA, di SMK gitu. Kemudian untuk pelengkapan data isi formulir itu tadi yang saya sebutkan adalah memasukkan nilai raport semester 4 dan 5. Ya. Kemudian mengunggah foto, ya. Dengan ukuran 1 MB megabyte. Iya. Mungkin dengan nanti format gambarnya JPEG. Ya, sesuai yang diminta di format itu ya. Iya, fotonya juga harus foto resmi, foto sekolah, nggak boleh foto ya. Foto selfie ya. Iya. Kemudian ya itu aja sih untuk yang harus diunggah. Jadi cuma raport dengan foto. Setelah nanti adik-adik mengisi formulir, ya sudah lengkap, ditunggu saja. Nah, proses selanjutnya adalah nanti adalah pengumuman hasil seleksi. Ya, nanti hasil seleksi pada alur pendaftaran itu ada pada menu hasil seleksi. Ya, info ini berisikan Anda diterima, kemudian jurusan yang dipilih. Ya, kemudian tertera juga biaya yang harus dibayarkan untuk pengumuman hasil seleksi. Nah, untuk pembayaran tersebut itu sama dengan proses tadi pembayaran formulir. Nanti pada bukti pembayaran semester 1 akan tertera virtual account. Bisa dibayarkan dengan transfer, dengan mobile banking, tapi buktinya itu jangan sampai hilang, harus disimpan baik-baik. Notifikasinya lewat SMS atau lewat email? Dua-duanya? Bisa dua-duanya. Jadi bukti pembayaran tadi itu harus disimpan, kemudian nanti akan harus diupload ya bukti pembayaran semester 1 untuk kita verifikasi. Berarti artinya saat membuat akun kan waktu pendaftar itu ada login akun ya. Berarti harus benar-benar nomor telepon, email harus yang benar-benar valid. Iya, jadi nggak boleh diganti-ganti karena semua informasi akan tertuju pada awal Anda menulis nomor handphone dan email. Harus fix jadi, ya. Iya, nggak boleh ganti-ganti untuk sementara. Karena kita media komunikasinya kan saat ini hanya dengan melalui handphone ya, WA ataupun email. Kemudian setelah selesai nih tadi saya lanjutkan ya Mas ya. Setelah menerima hasil pengumuman, kemudian Anda sudah melakukan proses pembayaran tadi semester 1, kemudian juga sudah mengupload bukti pembayaran. Proses selanjutnya adalah proses daftar ulang. Daftar ulang, Iya, dan setelah daftar ulang, jadi selesaikan untuk proses, tapi tetap akan ada informasi lanjutan setelah proses yang ini sudah dilaksanakan. Ada pemeriksaan kesehatan nggak Bu di situ nanti di pendaftaran ulang atau gimana atau pas? Nanti akan diinfokan Mas. Oh belum ya. Baik. Sementara baru secara administratif dulu ya data. Ya, dilakukan secara online. Online ya. Baik. Iya. Jadi tidak perlu datang ke kampus, cukup dengan tinggal di rumah, kemudian bisa langsung mendaftar di Gunadarma. Baik. Nah, jika boleh saya lanjutkan ya? Boleh silakan. Iya. Nah, jadi pada seandainya adik-adik pada saat pendaftaran itu mengalami kesulitan gitu ya Mas ya. Kemudian ada hal-hal yang ingin ditanyakan, itu kita langsung aja adik membuka layanan live chat. Ada live chat ya. Itu call centernya 1500-158. Jadi apapun bentuk pertanyaan terkait dengan pendaftaran Gunadarma, kami siap membantu.
Baik, jadi ya di websitenya pendaftaran Gunadarma ini ada help desk yang akan membantu ya untuk memecahkan masalah atau juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau ada kendala misalnya. Bisa saat itu ya dipecahkan oleh tim yang nanti akan menjawab. Iya. Baik. Iya. Baik Bu Erni, nanti kita akan lanjut lagi, masih ada waktu untuk tetap bersama di Info Gunadarma. Sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Senak Kadang Kulon Progo, tetap bersama di Info Gunadarma. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Senak Kadang Kulon Progo, kita masih bersama di Info Gunadarma dan kali ini kita masih bersama narasumber Dr. Erni Hastuti SSM Hum. Beliau adalah Subrektor dan juga dosen Universitas Gunadarma. Ya, untuk Anda sahabat Mega Suara yang masih bergabung, terima kasih ya. Kembali kita sapa di ujung telepon ya, Bu Erni, kita lanjutkan lagi. Iya. Iya, baik Mas. Iya. Untuk yang ini Bu, di segmen akhir ini kita ingin juga mengetahui ada beberapa alasan tentunya memilih Gunadarma sebagai kampus untuk melanjutkan pendidikan ya. Kira-kira Bu bisa disampaikan alasannya kenapa ya saya harus memilih Gunadarma? Mungkin ada keunggulan-keunggulan yang bisa disampaikan Bu. Iya. Kenapa harus memilih Gunadarma? Tentunya saat ini kan Gunadarma boleh dikatakan universitas yang terkenal ya Mas. Betul. Ya, terkenal sekali. Ya. Kemudian juga memiliki beberapa keunggulan, ya, yaitu salah satunya adalah pengajarnya itu semuanya memiliki pengajarnya dengan kualifikasi profesor, doktor dan magister. Ya, kemudian jumlah dosennya itu sudah beberapa bergelar doktor S3. Kemudian keunggulan lainnya adalah bekerja sama dengan lebih dari 5 perguruan tinggi di dunia. Kemudian kita memiliki perpustakaan yang sangat representatif. Iya. Ya. Kemudian juga ada fasilitas dan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi, seperti kita ada untuk mahasiswanya adalah student site, kemudian layanan informasi akademik berbasis IT, jadi ada layanan BAK online, staff site, e-learning, virtual class, kemudian digital library dan career center. Kemudian nanti mahasiswanya itu juga ada pembekalan dan sertifikasi profesi sesuai dengan disiplin ilmu. Kemudian keunggulan lainnya adalah kita memiliki yang namanya media publikasi dan media komunikasi seperti jurnal online, kemudian UG Jurnal, UG News, UG TV, UG Radio. Dan tentunya Gunadarma itu memiliki 12 lokasi kampus di Jabodetabek. Oke. Itu keunggulan Gunadarma. Dan setahu kita bahwa Gunadarma ini lengket dengan identik dengan teknologi informasi ya. Nah, seluruh program studi sepertinya selalu disandingkan atau juga diaplikasikan dengan teknologi ya. Iya. Iya Mas. Iya. Baik. Iya, semua berbasis IT. Karena kan Gunadarma terkenal kampus yang berbasis IT. Iya. Baik. Nah, ini saya tertarik di website ini Bu, sebelum kita akhiri ya Bu, ada juga Career Center nih Bu. Ini Career Center ini seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan Bu? Ada yang menarik juga nih Career Center. Berarti masuk Gunadarma bisa memanfaatkan ini loh buat mencari karir nanti. Career Center itu merupakan wadah ya Mas, tempat bagi alumni mahasiswa Gunadarma. Jadi nanti di Career Center itu dia memberikan layanan informasi lulusan, ke calon pengguna lulusan ataupun perusahaan-perusahaan Mas.
Kemudian juga nanti di Career Center itu ada memberikan layanan proses penerimaan atau penyaluran lulusan berdasarkan permintaan calon pengguna. Oke. Jadi semua datanya ada di situ ya, jadi informasinya. Semuanya ada di situ di Career Center. Jadi itu merupakan fasilitas untuk mahasiswa Gunadarma. Oke. Iya. Jadi semua mahasiswa Gunadarma nanti bisa datanya masuk di sini ya untuk pencarian karirnya. Iya, pencarian karir. Oke. Dan juga ada data perusahaan dan kerjasama perusahaan. Oke, jadi mahasiswa bisa melihat ya langsung ya di sini. Ya. Ada komunikasi antara pencari tenaga kerja dan juga calon tenaga kerja, begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Iya. Menarik sekali ya. Jadi Anda bisa buka websitenya di beranda atau di home. Ini ada UG Career Center, kemudian juga di sampingnya ada UG Student Site dan juga ada UG Staff Site ya. Baik Ibu, terima kasih sudah bisa bergabung di Info Gunadarma kali ini Bu Erni. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu ya. Ada yang ingin disampaikan mengakhiri jumpa kita di kesempatan kali ini? Iya. Siap, baik Mas Yuda. Jadi adik-adik ya, saya pesan adik-adik raihlah kesuksesan masa depan kalian dengan langsung mendaftar di Gunadarma. Ya, karena Gunadarma membangun insan cerdas dan berkarakter. Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja ke pendaftaran @gunadarma.ac.id /2021. Kemudian jadi nggak usah kemana-mana, di rumah saja adik sudah bisa mendaftar ke Gunadarma secara online. Dan prosedur pendaftarannya itu mudah banget ya, gampang banget. Kemudian jika nanti pada saat pendaftaran adik-adik mengalami kesulitan, adik bisa langsung live chat aja ke 1500158. Nanti di sana ada petugas helpdesk yang siap membantu Anda. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih informasinya, menarik sekali. Ibu Erni, mudah-mudahan sehat terus dan terima kasih sudah bergabung di Info Gunadarma. Iya, terima kasih Mas Yuda. Semoga Mas Yuda sehat selalu. Amin. Dan sahabat Mega Suara semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sanaka dan Kulon Progo, demikian perbincangan kita di Info Gunadarma kali ini bersama narasumber kita Dr. Erni Hastuti SSM Hum dari Gunadarma. Kita jumpa lagi di Info Gunadarma edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.